Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setiap podcast Sobat Hamka, di mana tempat ini adalah tempat untuk sharing ide-ide inspiratif dan untuk membawa semua pendengar setiap podcast Sobat Hamka ini untuk mengetahui apa yang lagi viral nih di masa sekarang ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang lagi booming-boomingnya, terutama khususnya pada dunia pendidikan di Indonesia. Nah, topik ini mengenai konsep pembentukan karakter Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan karakter generasi bangsa. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Marisa Ana, dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih, tamu yang sangat menginspiratif, yaitu seorang guru penggerak yang sudah 23 tahun mengabdi sebagai seorang guru. Benar Ibu? Iya, benar. Nah, beliau ini adalah Ibu Susi Widianti dan akan men-sharing pemikiran dan wawasan yang beliau mengetahui tentang konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Oke, mari kita sambut Bunda Susi Widianti. Iya. Aduh, terima kasih sebelumnya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Iya. Begitu juga dengan Ananda? Alhamdulillah. Iya. Ya. Oke nih Ibu, sebelum kita sharing-sharing lebih jauh tentang Ki Hajar Dewantara, sebelumnya boleh nggak sih Ibu kasih perkenalan diri dulu nih, dan kita tuh tahu tentang bagaimana sih describe tentang diri Ibu gitu. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar podcast Sobat Hamka. Iya. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya sudah diberi kesempatan dan diberi kepercayaan sebagai narasumber ya dalam pembicaraan kita kali ini. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Susi Widianti. Ya, kebetulan seperti yang Ananda Marisa bilang, saya ini adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar ya, di SD Cipedak 03, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah mengabdi sekitar 23 tahun. Wow, mungkin Ananda belum lahir ya. Iya, belum lahir. Iya, di sini saya sudah mengabdi sebagai pengajar, sebagai pendidik sekitar 23 tahun, dan seperti yang Ananda bilang, saya juga seorang guru penggerak angkatan 7. Banyak juga sobat UHAMKA yang menjadi guru penggerak di sini ya. Dan saya juga sudah sebagai mahasiswa juga di sini sangat bangga sekali berada dan bisa menempa ilmu di kampus tercinta ini. Masya Allah, alhamdulillah ya Bunda. Iya. Karena saya juga sangat terinspirasi nih Bunda. Udah mateng gitu loh. Tapi dia tuh masih ada semangatnya untuk belajar ya Bunda. Iya, kebetulan ya di sini juga saya ada orang yang biasanya ya ada orang yang terinspirasi dari orang tuanya. Iya, betul. Dari ini ingin. Tapi saya justru termotivasi dari anak saya. Oh, anak saya bisa, kayaknya saya juga bisa deh, insya Allah gitu. Iya. Oke, kembali ke topik aja ya Bunda. Iya, siap. Ini kan temanya tentang konsep pendidikan karakter ala Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Oke. Jadi menurut Bunda, bagaimana sih Bunda itu menilai sosok Ki Hajar Dewantara gitu? Iya. Sebelum kita yang namanya berbicara tentang Ki Hajar Dewantara, tentunya kita harus mengenal dulu dari dasar tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara pada masanya. Sebelumnya kan beliau ini Ki Hajar Dewantara ini biasa dikenalnya sekarang ya Ki Hajar Dewantara, tapi sebetulnya nama aslinya bukan Ki Hajar Dewantara ya. Iya, dia itu Suwardi Suryaningrat. Nah, kebetulan Ki Hajar Dewantara ini adalah keturunan dari bangsawan, seorang bangsawan. Jadi dia itu mempunyai keberuntungan dalam hidupnya pada masanya, karena Ki Hajar Dewantara ini lahir itu di
zaman yang sudah lama sekali, 2 Mei 1889. Itu sekitar berapa usianya sekarang coba. Dia lahir di Jogja, di kalangan bangsawan. Dia ini ternyata keturunan dari kerajaan bangsawan dari Paku Alam III, ya. Pada masa itu, pada masa pendidikan zaman itu sangat sekali untuk rakyat pribumi mengenyam pendidikan, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini beruntung sekali mempunyai kesempatan, dan kesempatan itu juga dipergunakan bagaimana caranya dia juga ingin merintis, membangun bagaimana untuk bangsanya bisa mengecap pendidikan seperti layaknya dia, ya bukan pribumi aja tapi rakyat, ya bukan sebagai seorang priai zaman dulu itu, bangsanya priai, tapi pribumi-pribumi lainnya juga bisa. Oke, gitu. Benar. Jadi menurut Bunda bagaimana sih, ini kan kita lagi membahas Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya di bidang pendidikan, ya. Nah, menurut Bunda apa sih kontribusi Ki Hajar Dewantara yang muncul gitu pada bidang pendidikan sehingga adanya kebijakan Merdeka Belajar gitu, di sekolah? Ya, kontribusi dari Ki Hajar Dewantara itu juga termasuk di dalam perjalanan dia di masanya. Dia itu kontribusinya dia itu ada, tetapi dengan berbagai macam tantangan, ya. Dengan perjalanan dia, seperti dia itu bersekolah, lalu dia juga coba menjadi mengikuti pendidikan seorang dokter, ya, di Stovia, ya. Tapi ternyata tidak lanjut karena faktor kesehatan tentunya. Lalu di sini juga dia selain di bidang pendidikan, dia juga mendirikan sebuah organisasi bersama teman-temannya, yaitu Budi Utomo, ya. Lalu sempat juga dia ini di tahun 1913 pada masa dia mendirikan Budi Utomo itu di tahun 1908, ya. Ya, 1908, tapi di masa usia 1913 dia mulai mengalami pengasingan. Itu kenapa dia mengalami pengasingan? Sebelum dia menjadi seorang pendidik, dia gagal di dalam dunia kedokteran. Dia itu mencoba menceburkan diri menjadi jurnalis. Dia menjadi jurnalis, menjadi wartawan di beberapa koran yang sangat terkenal, yang ternama saat itu, ya, di kota itu gitu. Jadi beberapa, jadi tidak satu media saja, tidak satu koran saja gitu, tetapi di berbagai media cetak. Nah, dari tulisan-tulisan itu ada mungkin satu tulisan yang berjudul tentang Belanda, ya, apa andai aku Belanda, ya, seperti tulisan itu yang mungkin mengusik daripada pihak Belanda, ya. Karena itu mereka lalu Ki Hajar Dewantara ini diasingkan bersama, akhirnya dia juga bertemu dengan yang namanya teman-temannya banyak sekali, dia nah, kontribusinya di sini dari perjalanan itu semua akhirnya pada tahun 1922, ya, dia itu mendirikan sebuah taman siswa. Itu satu dari kontribusi yang dia nah, taman siswa itulah yang menjadi gerbang kemerdekaan bagi para rakyat Indonesia di dunia pendidikan. Iya, karena tanpa adanya pendidikan kita bukan apa-apa, ya, Bunda. Iya, itu juga yang namanya Ki Hajar Dewantara, ya, dalam mendirikan satu taman siswa. Dia tidak langsung banyak membuat itu, ada proses. Dia pertama kali itu, jadi di Indonesia itu, ya, pada masa zaman Belanda ini, kita bicara masalah kolonial Belanda, ya, pada masa itu. Jadi di masa itu Indonesia ini baru diberi kesempatan untuk sekolah ini untuk para calon pegawai saja. Jadi para calon pegawai ya, didirikanlah sekolah untuk para calon pegawai. Setelah itu akhirnya dirasa kurang sepertinya, ditambahlah lagi menjadi 3 kelas, yaitu untuk membaca, menulis, dan berhitung. Kenapa pihak kolonial Belanda itu mengadakan kelas itu? Ini juga
karena maksud-maksud tertentu dari menjadi Belanda. sebuah pertanyaan ya. Kenapa kok mereka itu tiba-tiba mengadakan menambah kelas lagi menjadi 3, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Ternyata mereka mendirikan itu untuk memperkerjakan rakyat Indonesia bagi kaum Belanda ini di bidang perdagangan. Itulah mereka itu membuka kelas-kelas tertentu, skala tertentu dengan niat-niat tertentu juga ternyata. Nah, di situ mulai Ki Hajar Dewantara berpikir bagaimana caranya ya untuk menciptakan suatu pendidikan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat pribumi. Jadi bukan priayi saja, bukan yang namanya calon pegawai saja, bukan orang-orang yang akan dipekerjakan saja, tapi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat pribumi bisa mengenyam pendidikan. Makanya terlahirlah Taman Siswa di tahun 1922. Itu adalah awal dari puncak gerbang emas kemerdekaan Indonesia dalam dunia pendidikan. Iya, karena kan yang setahu saya ya Bunda, Taman Siswa itu juga tersebar luas di Indonesia ya. Iya, di Jakarta ada loh. Iya. Dan bertahan lama karena kan ada banyak sekolah yang tidak bertahan lama ya. Ya benar-benar sekali. Ya, di situ juga selain kontribusinya dia mendirikan satu taman siswa, dia juga menyebarkan satu pendidikan karakter di sini. Ya, dari zamannya Ki Hajar Dewantara, dari zaman dulu sampai sekarang, pendidikan karakter itu kita pakai. Sekarang ini kita sedang membooming pendidikan karakter. Padahal sejak zaman Ki Hajar Dewantara itu pendidikan karakter itu sudah ada. Iya, tapi seiring waktu banyak sekali kan kurikulum dari awal sampai ini kan terus ada perbaikan. Akhirnya kita mengacu lagi, menggali lagi filosofi Ki Hajar Dewantara, konsep-konsepnya Ki Hajar Dewantara yang sangat bagus, yang bisa dipakai untuk sekarang ini, untuk anak didik kita sekarang ini ya. Jadi selain pendidikan karakter, Taman Siswa, pendidikan karakter, lalu Pancasila di dalam pendidikan itu juga diikut sertakan ya. Serta sekarang ini kita juga sedang memasuki era merdeka belajar. Oke, bagus banget ya Bunda tentang perjuangan dan perlawanan dari Ki Hajar Dewantara untuk memajukan Indonesia di bidang pendidikan ini. Saya tuh pernah dengar ya Bunda, kayak ada semboyan dari pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, maksud dari semboyan itu apa sih Bunda? Oh ya, kita bicara tentang semboyan. Semboyan ini benar-benar itu yang namanya dari kecil sampai sekarang ya, melekat sekali ya, karena memang semboyan itu di masyarakat Indonesia tentunya ya, di dalam dunia pendidikan itu benar-benar sebagai acuan kita, apalagi kita sebagai pendidik. Semboyan itu adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mengunkarso, Tuturi Handayani. Ya, itu benar-benar kita yang namanya terpatri dengan yang namanya semboyan itu dari Ki Hajar Dewantara ya, dimana dari semboyan itu kita mempunyai makna, kita mempunyai arti ya, dimana dari Ingarso Sungtulodo artinya kita ini di depan memberi tauladan. Jadi seorang pendidik ya, itu kita sebagai seorang pendidik harus menjadi tauladan bagi siswanya, bagi murid-murid kita. Kita nggak usah yang namanya sibuk-sibuk mencari tokoh-tokoh yang harus murid kita kagumi dan murid kita contoh. Jadilah kita sebagai guru ini sebagai role modelnya anak didik kita. Ya, bagaimana kita bisa yang namanya menerapkan segala sesuatu kebaikan, ya, karakter, ya, dari kitanya dulu. Kalau misalnya yang namanya kitanya tidak bisa menjadi teladan, bagaimana kita membuat anak didik kita menjadi seorang yang nantinya bisa menjadi orang yang bisa diteladani orang gitu loh. Jadi dari kitanya dulu gitu loh. Lalu Ing Madya
bangun Masuk. Itu artinya apa? Di tengah kita itu mengembangkan. Jadi kita ini di tengah ini kita mengembangkan kemauan dari anak didik kita, ya. Bagaimana kita itu bisa membantu anak-anak itu mengembangkan potensi yang ada di setiap anak. Itu pasti mempunyai potensi masing-masing, ya, mempunyai potensi masing-masing yang pastinya berbeda. Kita tidak yang namanya bisa memaksakan ya kehendak kita. Anak didik kita ini harus menjadi seperti yang kita inginkan, ya. Kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan. Kamu ini harus menjadi seorang penulis hebat, dan kamu ini harus menjadi seorang yang namanya apa? Kalau ini dokter dan sebagainya. Tidak. Anak-anak ini mempunyai potensi masing-masing, keunikan masing-masing. Mereka memiliki pilihan mereka sendiri. Iya, biarkan mereka mengembangkan potensi yang ada. Di sini kita sebagai guru, ya, sebagai pendidik, kita membantu, mengarahkan, membantu mengembangkan kemauan dari potensi anak, ya. Kita ini kemauan dia mengembangkan ini, kita dorong dia, kita kalau ibaratnya apa bilangnya memancing, ya. Iya. Kita gali gitu loh. Nah, setelah itu Tuturi Handayani di sini yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai pendidik kita mendorong mereka dari belakang. Guru ini posisinya bukan di depan lagi, tetapi kita di belakang itu mendorong. Karena pendidikan sekarang ini, ya, adalah pendidikan yang bersifat berpihak pada murid. Student center, ya. Nah, student center. Jadi yang menjadi senternya itu adalah murid. Dulu kan guru. Iya. Guru berada di tengah-tengah lah atau di depan nih, ya. Anak-anak yang melihat kita. Bagaimana anak-anak cuma mendengarkan kita ceramah. Bagaimana biasanya metode ceramah yang banyak, ya. Tetapi tidak. Saat ini tidak. Muridlah, ya, yang menjadi pusat dari kita pembelajaran, ya. Iya. Karena kan ilmu banyak banget didapetin sama murid, ya, nggak cuma dari pendidik saja gitu, ya. Mereka bisa mencari ilmu sendiri gitu. Berarti dari semboyan yang saya tangkap nih dari pemaparan dari Bunda, itu dari semboyan Ki Hajar Dewantara ini, guru ada 3 jenis, ya, di depan, di tengah, dan di belakang. Iya, pasti. Ya. Di depan menjadi role model atau sebagai tauladan. Di tengah sebagai guru yang memancing potensi-potensi dan mengembangkan potensi peserta didik supaya mereka tahu apa yang ingin mereka kembangkan. Iya. Dan yang terakhir yaitu mendorong peserta didik, ya, sebagai mendorong student center, memberi dorongan, memberi dukungan, motivasi. Ya, di sini tetapi kita juga yang namanya mendorong dari belakang itu, guru di sini harus siap, ya, harus siap membimbing. Mendorong ini berarti guru itu harus siap membimbing anak didiknya, peserta didiknya ke arah yang seperti kita lihat di awal potensinya. Ya, jadi jangan sampai misalnya anak sudah kita bantu gali potensinya, tetapi gurunya sendiri tidak siap untuk membimbing anak, mendorong anak, ya. Jadi kita sebagai guru itu harus siap dengan kesadarannya, dengan keikhlasannya. Kita sebagai pendidik itu harus mengajar dengan hati, dengan ikhlas. Karena kalau sudah dari hati, itu insya Allah segalanya akan berujung dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau sudah awalnya tidak ikhlas, tidak dari hati, itu tentunya berat, ya. Berat. Selain semboyan Ki Hajar Dewantara itu yang tadi disebutkan, ing harsa sungtulodo, ing madya mangenkarsa tuturi handayani, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan, ya, mengibaratkan siswa murid itu sebagai apa? Sebagai benih
ya. Benih di mana benih itu yang kita akan tanam, kita rawat, lalu kita siram, kita rawat dan sebagainya. Nanti di saatnya tiba dia akan siap tumbuh besar dan kita bisa menikmati hasilnya dengan baik. Jadi di sini bisa menggambarkan bahwa bagaimana caranya kita seorang pendidik. Kalau kita benar-benar menjalankan itu, melaksanakan itu, kita tentu akan menghasilkan generasi-generasi yang sangat hebat. Itu memang ya semboyan Ki Hajar Dewantara filosofinya itu ya yang menggambarkan siswa itu sebagai benih ya, dan sebagai siswa itu sebagai study center itu memang sangat relevan ya. Iya, dan sangat penting banget kita jalani di kehidupan sekarang ini. Bagaimana Ki Hajar Dewantara juga dengan kesadarannya, dengan keikhlasannya mengajarkan kita sebagai seorang pendidik ya. Kita jangan pilih-pilih, jangan dia siapa dan sebagainya, tapi tidak boleh kita memilih anak siswa yang ini dia mah tidak bisa apa-apa, dia ini. Anak semua itu punya keunikan masing-masing, punya potensinya masing-masing. Jika yang namanya kita tidak menemukan potensi itu, biarlah anak itu yang menemukan sendiri. Apa sih kamu sukanya, hobinya, kita hanya mengarahkan saja. Lalu setelah dia menemukan sendiri, kita dorong, kita bimbing gitu. Oke, benar. Bunda, kan sebelumnya penilaian di sekolah itu hanya berdasarkan aspek kognitif atau pengetahuan saja ya. Iya. Kenapa menurut Bunda nih, kenapa untuk di zaman sekarang apalagi di Merdeka Belajar itu Ki Hajar Dewantara juga selain menekankan pada aspek kognitif, itu juga menekankan pada aspek afektif yaitu sikap dan psikomotorik yaitu keterampilan. Ya. Di sini memang selain aspek kognitif tentu banyak sekali penyertanya ya. Ada aspek afektif dan psikomotorik. Ya, di sini kita bermulai dari yang namanya pembentukan karakter dulu. Ya. Di mana yang namanya pembentukan karakter ini afektif itu untuk apa? Sikap. Bagaimana si anak ini bisa yang namanya mengendalikan emosionalnya dia, ya. Bagaimana dia bisa yang namanya menekan segala sesuatunya yang ada di dalam diri dia, ya, bisa mengontrol emosional dan sebagainya, menjadikan sesuatu yang baik, ya. Di sini makanya penting sekali pendidikan karakter, ya. Nah, setelah itu kita juga berbicara tentang psikomotorik. Psikomotorik berhubungan dengan apa? Keterampilan, kreativitas ya. Kreativitas yang tentunya praktis. Kita bicara anak SD ya. Ya, kreativitasnya yang praktis, dan tentu di sini juga selain ada yang namanya pengembangan emosional, kreativitas, dan lagi-lagi kita bicara tentang kemerdekaan belajarnya. Itulah kenapa selain aspek kognitif, kita harus juga mengedepankan atau memperhatikan aspek-aspek yang tadi disebutkan tadi. Aspek afektif dan psikomotorik. Karena di mana kreativitas anak itu bisa kita bisa kita jalani, bisa menghasilkan sesuatu yang ada di anak. Potensi itulah. Iya, betul. Nah, potensi itulah yang menjadi hasil daripada kreativitas anak. Lalu keterampilan praktisnya juga. Itu dari mana? Dari yang tadi kita bicarakan tadi, ya. Nah, kebebasan belajar, tetapi bukan kebablasan belajar ya, ingat ya. Kadang-kala kita tuh saking bebasnya jadi takutnya, tapi insya Allah tidak, ya, karena kita mengacu kepada kembali lagi kurikulum
yang sudah ada yang baik ini ya. Jadi kebebasan belajar ini biarkan anak menemukan gaya belajarnya. Gaya belajar anak itu ada macam-macam. Beda-beda. Ya, ada beda-beda. Ada apa saja ya? Ada 3 gaya belajarnya ya tentunya ya. Visual. Lalu apa lagi? Audiovisual. Lalu kinestetik dan auditory. Susah sekali menyebutkannya, auditory ya. Lalu apa? Audiovisual, visual, lalu dan visual dan apa? Kinestetik ya. Kenapa? Ada sebagian anak yang memang cenderung orangnya serius. Jadi dia bisa yang namanya dalam belajar bisa memperhatikan guru berjam-jam ngomong. Ya, dia bisa memperhatikan orang bicara dengan serius. Tetapi tidak bisa dipakai gaya belajar itu dengan anak yang mempunyai gaya belajar visual. Bosen ngelihat yang ngomong terus nih. Saya maunya ada gambar-gambarnya. Saya maunya ya ada gerakan, suara dan sebagainya. Itu tentunya mungkin kita butuh media pembelajaran, memutarkan dia video, beberapa film, video, atau memutarkan dengan media pembelajaran melalui Infocus yang ada, PowerPoint. Ya, di anak SD juga banyak sekali sudah kita menggunakan itu. Ya, jadi yang namanya media pembelajaran sangat penting untuk mendukung keaktifan anak, mendukung bagaimana anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Dan untuk kinestetik juga bagaimana anak itu yang biasanya ya cenderung aktif biasanya juga. Aduh, aku sih yang nonton nggak begitu suka, bosan juga nonton, apalagi nggak dengerin. Aku mau langsung aja deh. Misalnya, kita lagi yang namanya memutarkan satu lagu, ya ada lagu misalnya menanam jagung di SD nih. Kalau kita cerita begini nak caranya menanam jagung petani begini, ininya kita ceritakan ya langkah-langkahnya. Yang ini nih nggak kena ini gaya belajarnya. Lalu kita putarkan filmnya ya. Bagaimana caranya menanam jagung yang baik nanti begini gini. Kita putarkan juga lagunya. Anak ini kepengennya, Bu, boleh nggak Bu? Kita langsung aja ke kebun. Kan di belakang sekolah ada kebun. Ada gak tanaman jagung? Itu. Jadi dia tuh gaya belajarnya itu kepengennya yang langsung, ya cenderung aktif gitu. Yang tidak tidak hanya berdasarkan teori aja. Tidak berdasarkan teori dan mungkin sedikit banyak bergerak ya. Kalau kita bilang mah aktif banget deh. Iya. Iya, Bunda kan udah kurang lebih 23 tahun ya. Iya. Mengajar. Iya, lebih dari usia kamu ya. Iya, banyak banget pengalaman yang udah Bunda jalankan gitu. Iya. Apa saja sih contoh konkret yang udah Bunda implementasikan tentang konsep Ki Hajar Dewantara ini ke dalam kelas yang Bunda ajar? Ya, salah satunya saya memulai pembelajaran tentunya dengan membuat satu keyakinan kelas. Ya, dulu kita bilangnya kesepakatan, tapi sekarang kita keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini sebuah kesepakatan yang dibuat oleh anak. Jadi bukan kita yang membuat, ya. Anak-anak itu harus yakin dengan apa yang telah dia yakini. Contohnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tanya, nah, di dalam pembelajaran, apa saja ya sebaiknya yang kita tidak boleh lakukan? Jangan kita yang membuat, tapi mereka yang membuat. Anak lalu menulis, ya, di lembar kecil, di kertas kecil. Silakan dikasih kertas sama saya, lalu mereka menuliskan keyakinan-keyakinan mereka. Ya, itu bagian dari disiplin positifnya. Masuklah ke bagian pembelajaran gaya belajar Ki Hajar Dewantara yang menerapkan disiplin positif, pembentukan karakter positif juga. Dia bilang, oh ya, saat belajar berlangsung,
kita tidak boleh berisik. Ya. Lalu ada lagi jujur. Ya, setelah jujur, disiplin dan tepat waktu. Cukup itu ditanamkan. Kamu tempel di situ. Sebelum masuk kelas kamu lihat berulang-ulang. Biar kamu paham apa yang sudah kamu tulis, sudah kamu tempel di situ, kamu yakini bahwa itu yang telah kamu sepakati di diri kamu sendiri. Salah satunya itu. Lalu tentunya pembentukan karakter bisa kita bisa kita buat, bukan kita buat ya, bisa kita sampaikan, bisa kita arahkan ya dengan cara misalnya dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu adalah salah satu pembentukan karakter yang paling hebat ya. Bagaimana dengan senyum anak bisa yang namanya mulai mengontrol emosinya. Yang tadinya dia berangkat sekolah dengan keadaan mungkin kesel atau dengan pikiran dan sebagainya, aduh tapi aku harus senyum ya, ketemu bu guru lalu aku harus menyapa, memberi salam tentunya. Ya memberi salam untuk yang bagi yang muslim ya biasanya assalamualaikum bu guru gitu. Kalau misalnya yang bagian non muslim biasanya mereka bilang selamat pagi. Lalu tentunya kita berusaha untuk menyapa setelah menjawab. Wah, kita jawab waalaikumsalam lalu kita sapa apa kabarnya hari ini nah ya. Itu sudah masuk ke dari senyum, salam, sapa. Lalu kita juga bagaimana menerapkan sopan santunnya. Oke Bunda, setiap konsep kan memiliki tantangan tersendiri ya. Nah menurut Bunda apa sih tantangan terbesar dari konsep Ki Hajar Dewantara dan bagaimana cara mengatasinya sebagai Bunda yaitu seorang pendidik ya gitu. Oke, di sini ya memang pasti akan ada tantangannya ya. Ya bagaimana tantangan itu akan ada karena kurang dari pahamnya ya, banyak yang kurang paham tentang arti dari kesadaran pendidikan karakter ya. Jadi kurang pahamnya di sinilah yang menjadi satu tantangan kita untuk dapat menjelaskan apakah pendidikan karakter di sini. Dan tentunya yang penting lagi, tantangan terbesar juga bagi kita para pendidik adalah sumber dayanya. Makanya kita ini sebagai seorang pendidik jangan berhenti untuk tetap belajar dengan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan ya, BIMTEK dan sebagainya. Itu penting untuk dapat kita bisa menghadapi tantangan itu gitu. Oke, baik, makasih ya Bunda atas sharing sessionnya. Ya ampun, Masya Allah, waktu bersama Bunda ini sangat berharga sekali. Aduh, sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bunda sudah membagi pengalamannya, pemikirannya, wawasannya mengenai konsep Ki Hajar Dewantara ya. Semoga bagi pendengar nih podcast Sobat Hamka ini dapat menginspirasi kita semua. Amin ya. Amin. Iya, untuk yang muda-muda tentunya pastinya yang pasti panjang. Iya, semoga dari konsep ini dapat mengembangkan kayak pendidikan karakter kita yang nggak cuma hanya mentransfer ilmu tapi juga untuk membentuk karakter peserta didik ya. Amin. Iya. Ya. Terima kasih untuk semua podcast Sobat Hamka yang telah mendengarkan podcast kita kali ini bersama guru hebat di samping saya. Semoga kita semua itu tetap terinspirasi untuk terus mengembangkan pendidikan di Indonesia. Saya Marisa Ana, sampai jumpa dan tetaplah terinspirasi dan terus belajar. Semangat, dadah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.